Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga masih semangat puasanya. Jadi sekarang kita berada di kantor Pusat Penelitian Teh dan Kina, ketinggiannya 1350 meter di atas permukaan laut. Suhu rata-rata sekitar 18 sampai 25 derajat Celcius. Tapi kali ini agak panas nih suhunya. Jadi rekan-rekan sekalian, yang ada di sini ini adalah bibit pohon yang pertama, yang sebelah kiri saya, bibit pohon trembesi. Yang di sebelahnya adalah bibit pohon sengon Solomon. Kenapa ada dua bibit pohon di sini, trembesi dan sengon Solomon? Ini dalam rangka alternatif energi. Jadi kita mencoba menanam ini, si trembesi dan sengon Solomon, di pegunungan dengan harapan nanti kita akan ambil kayunya setelah panen untuk bahan baku wood pellet yang pertama. Yang kedua adalah untuk bahan baku kayu bakar sebagai sumber energi di pabrik teh. Nah, ini adalah sumber alternatif energi baru. Kita akan coba nih menanam di pegunungan seperti itu, mudah-mudahan tumbuh. Nah, yang sedang ada di hadapan saya adalah bibit pohon trembesi, atau trembesi dikenal sebagai ki hujan. Jadi biasanya kalau rekan-rekan sekalian lihat di perkotaan, di jalan-jalan jalan-jalan komplek, itu di kiri kanannya itu ada pohon yang cabangnya agak rindang seperti itu. Nah, itulah trembesi. Nah, memang biasa digunakan sebagai pohon-pohon reboisasi. Kenapa? Karena tumbuhnya cepat, yang pertama. Yang kedua adalah kemampuan menyerap airnya juga tinggi. Kenapa dinamakan ki hujan? Karena pada saat hujan, karena tajuknya yang rindang, jadi air hujan itu walaupun hujan telah selesai, itu masih menetes karena flow yang ada di cabang-cabangnya itu. Jadi dinamakan sebagai ki hujan. Nah, ini memang dipakai untuk pohon-pohon reboisasi karena tumbuhnya cepat dan kayunya besar. Nah, ini akan kita coba nih rekan-rekan sekalian menanam di pegunungan. Biasanya sih memang tumbuh optimal di 300 meteran sampai 500 meter di atas permukaan laut. Tapi kita coba di sini karena yang pertama, dia membutuhkan curah hujan yang hampir sama dengan teh juga, sekitar 3000 sampai 4000 mm. Yang kedua adalah pH tanahnya itu bisa di 4,7 sampai 7 range pH-nya. Menurut literatur seperti itu. Nah, di tanah andisol ini, di tanaman teh, itu pH tanahnya itu sekitar 4,5 sampai 5,6. Curah hujan di kita itu rata-rata antara 3000 ke atas sampai 4000 mm. Mudah-mudahan sudah bisa tumbuh, dan kita mempunyai humus yang sangat tinggi, bahan organiknya sangat tinggi, sehingga tidak butuh lagi tambahan dari pupuk organik. Nanti kita lihat nanamnya. Nah, yang di hadapan saya ini adalah sengon Solomon. Sengon Solomon, dari namanya saja sengon sudah tahu ada tambahannya Solomon. Nah, ini yang lagi digandrungi sekarang. Kenapa? Sebagai tanaman investasi. Karena tajuknya itu tumbuh cepat dan tegak lurus ke atas. Jadi ukuran kayunya itu, diameter kayunya bisa besar dan cepat seperti itu. Nah, ini sedang digandrungi sekarang sengon Solomon. Sama, ini biasanya di sekitaran 300 sampai 400 meter. Kita coba di sini nih, di pegunungan, mudah-mudahan bisa tumbuh lebih cepat dan tinggi. Kalau agroklimbatnya sih mudah-mudahan cocok dan sesuai, tidak terlalu panas juga dan juga sejuk. Bahan organik di tanah di pegunungan juga tinggi. Harapannya sengon laut ini juga bisa, sengon Solomon, mohon maaf, karena ada banyak macam-macamnya, ada sengon laut, ada sengon biasa, ada sengon Solomon. Nah, ini bisa tumbuh. Kalau tidak salah sih
Di Cina namanya jeng jeng, jadi di Sunda namanya jeng jen. Mohon maaf kalau salah ya, tolong di komentar. Jadi orang orang Sunda nyebutnya jengjen, dari Cina namanya jengjing, nama Indonesianya sengon, sengonan. Mudah-mudahan tumbuh ya, kita nanti tanam. Terima kasih. Nah, sekarang kita menanam apa namanya ini, terbesi atau ki hujan. Ini bisa dilihat tanahnya andisol, bahan organiknya tinggi, terus kemudian jeluknya juga masih dalam 40 cm 40 cm ke atas. Dan kita lihat di sini juga di bawaan polybagnya sudah ada bahan organik. Jadi karena kandungan bahan organik tanahnya ini sudah tinggi dan bawaannya juga ada bahan organik, jadi kita tidak butuh bahan organik lagi. Begini sudah cukup. Kita kasih ajir untuk penanda agar kegiatan-kegiatan kebun lain itu tidak mengganggu adanya bibit ini. Yang kedua, supaya untuk penahan dari angin kencang, karena di sini angin lumayan cukup kencang akhir-akhir ini. Gitu. Nah ini guys, terumbu besi yang ditanam di pegunungan, semoga tumbuh. Bismillah. Kedua, sengon Solomon yang kita tanam sama tadi seperti terumbu besi. Kita bisa lihat tanahnya itu bahan organiknya masih tinggi karena ordo andisol. Bisa lihat dari warnanya, jadi dan bawaan dari polybagnya pun sudah ada bahan organik, jadi kita tidak memerlukan bahan organik lagi karena sudah cukup. Nah terakhir penutupan nih, ritual ini rekan-rekan. Walaupun tadi malam habis hujan, tetapi kalau nanam pohon ada ritualnya. Karena istana aja pakai ritual kan. Kalau istana negara, kalau ada tamu kenegaraan nanam pohon, walaupun hujan itu pasti disiram begitu. Nah ini ritualnya. Ayo baca. Nah ritualnya kita siram aja pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dingin guys. Tuh, nggak bisa ngerasain ya. Tapi bayangin aja air kulkas. Oke. Nah terakhir penutupan nih, ritual ini rekan-rekan. Walaupun tadi malam habis hujan, tetapi kalau nanam pohon ada ritualnya. Karena istana aja pakai ritual kan. Kalau istana negara, kalau ada tamu kenegaraan nanam pohon, walaupun hujan itu pasti disiram begitu. Nah ini ritualnya. Ayo baca. Nah ritualnya kita siram aja pohonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dingin guys. Tuh, nggak bisa ngerasain ya. Tapi bayangin aja air kulkas. Oke. Sama seperti terumbu besi. Walaupun tadi malam hujan, kita harus pakai ritual. Nah ini ritualnya. Ritual, kan ada ritual penyatuan air dan tanah. Ini ritual penyiraman supaya barokah.
Dingin guys airnya guys. Oke, kasih. Semoga tumbuh. Mohon dukungannya supaya terem besi dan apa namanya ki hujan atau terem besi atau ki hujan dan sengon Solomon ini bisa tumbuh. Terima kasih.